pada tahun 2013. Ketika itu jadi akhirnya Erwin cinta tenun itu sendiri. Ketika itu hanya cuma mencoba, ingat ada lomba nih, bisa ada pesta menggunakan tenun. Jadi akhirnya ada keinginan kuat ingin ikut gitu loh. Sebenarnya waktu itu belum cinta tenun juga, jadi hanya cuma koleksi. Ada lomba kita ikut dan saya. Siapa nih? Putri, Nadia, Dion, dan ini Hilda. Baik Tribuners, sekarang yang ada di depan kita ini adalah tim dari TCP atau Timor Creative People yang koordinatornya Erwin Yuandi. Pasti semuanya udah tahu kan? Kita akan membahas berbagai macam hal terkait dengan tenun ikat NTT. Ikuti kami ya Tribuners. Hai Tribuners. Selamat siang Kakak Erwin. Selamat siang Kakak. Bawa berapa model nih ke sini? Hari ini bawa 5 orang nih. Sementara yang di belakang ada berapa banyak sekitar? Ada sekitar 30 kalau untuk model TCP yang untuk fixnya 30. Tapi banyak hal yang anak-anak yang ingin gabung dalam di TCP ini, jadi ada member. Misalnya dari TCP itu kita juga punya member, soalnya mereka sangat konsentrasi sekali terhadap tenun NTT itu sendiri. Jadi akhirnya udah kita jadi member aja. Kak Erwin, Tribuners ingin tahu nih apa sih TCP itu? Mungkin bisa dijelaskan sedikit ke Tribuners. Oke. Timor Creative People adalah wadah anak-anak yang mencintai tenun, dalam artian kita bisa membuat sebuah wadah model yang mencirikan atas tenun itu sendiri, di mana anak-anak ini mengangkat budaya tenun dengan cara mereka di era milenial seperti ini. Seperti itu Kakak. Kayak gitu ya. Ya. Ada nggak sih kriteria orang mau masuk ke TCP? Kalau kriteria adalah satu, kalau saya ingin anak-anak ini satu hal yang ingin saya tanyakan adalah mencintai tenun itu sendiri. Kalau mereka tidak cinta tenun, ya akhirnya kita juga tidak bisa terima juga sih. Terus ada tes juga, salah satunya badan juga profesional juga, good looking. Cuma ada yang beberapa yang gak perlu harus good looking tapi punya karakter kuat di situ. Kalau ngomongin soal tadi fisik berapa tingginya? Kalau untuk tinggi standar dari model-model TCP ini, kalau untuk perempuan sendiri itu sekitar paling ininya standarnya 165 kalau nggak salah, 165. Kalau untuk laki-laki pada 170, terus yang paling tinggi ada sampai 185. Terus apa saja sih yang diajari? Yang diajarin di sini adalah kebersamaan, salah satu kebersamaan di mana kita membangun kebersamaan anak-anak untuk mencintai tenun itu sendiri. Jadi kalau saya sebagai pecinta tenun, saya setidaknya membelajar kepada mereka gimana sih mencintai tenun dengan cara kita menggunakan seperti busana yang seperti saya rancang sudah dicobain pada tenun itu sendiri. Sudah sejak kalau untuk padu padan sendiri itu tahun 2015. Tapi kalau untuk TCP berdiri tahun 2014, di mana ketika itu ada kegiatan, ada komunitas reformat di provinsi, kita ngadain, kebetulan kita komunitas model yang salah satu ada Putri Indonesia Angel Bulan, kelompok pertama itu sebenarnya kelompok pertama TCP kita bangun, gimana anak muda yang ingin kita bikin dong kelompok model yang cinta terhadap budaya tenun itu sendiri. Jadi akhirnya kita terbentuk, awal mulanya itu berdiri tanggal 17 Juni 2014 seperti itu. Berapa orang anggotanya? Anggota waktu itu sekitar 10 orang. Iya. Tentunya Tribuners ingin tahu motivasinya apa? Motivasi adalah, kalau saya hanya cuma satu, adalah gimana anak generasi muda era milenial ini untuk mencintai tenun itu sendiri, mengangkat budaya dengan cara mereka seperti itu. Jadi gimana saya berusaha kepada adik-adik ini supaya mereka menjadi suatu komunitas, bukan hanya kita hanya ingin mempromosikan sebuah hanya cuma busana, tapi busana itu punya ciri khas tersendiri, yaitu tenun itu sendiri pastinya gitu loh. Semua di daerah manapun orang ingin hanya cuma segi model, hanya cuma kepo. Tapi kalau saya di TCP ada mempromosikan tenun itu sendiri. Iya. Terus kegiatannya, ada nggak latihan khusus misalnya 1 minggu berapa kali? Kalau kegiatan khusus sih sebenarnya tidak ada juga, tapi ketika ada kegiatan yang kita harus ada tampil, diundang dari berbagai macam pihak yang mungkin undang kita harus tetap latihan. Minimal seminggu bisa 2 kali, atau sebulan mungkin bisa sekali kita latihan kalau apabila tidak ada kegiatan. Tapi kalau ada kegiatan kita seminggu 2 kali kita latihan, karena pasti harus ada persiapan. Jangan langsung kita kegiatan pertama diundang langsung kita tampil, tidak mungkin. Jadi kita harus latihan dulu. Seperti itu. Terus kemudian prestasinya nih, sejauh mana sih prestasinya? Oke. Atau adakah anggota-anggota TCP yang sudah berprestasi di luar daerah? Ya. Untuk kebetulan Erwin sendiri, Erwin pernah juara 2 di lomba memperebutkan busana pesta
memperebutkan Piala Dekanasda Provinsi dan Taman Budaya pada tahun 2013. Ketika itu jadi akhirnya Erwin cinta tenun itu sendiri. Ketika itu hanya cuma mencoba, ingat ada lomba nih, bisa ada pesta menggunakan tenun. Jadi akhirnya ada keinginan kuat ingin ikut gitu loh. Sebenarnya waktu itu belum cinta tenun juga, jadi hanya cuma koleksi. Ada lomba kita ikut dan saya tidak berpikir untuk menang. Tapi ketika itu waktu dikasih kesempatan diberi mungkin diberi sama Tuhan untuk kesempatan saya untuk bisa juara 2, akhirnya dari situlah saya mulai awal untuk cinta tenun itu sendiri. Bajunya waktu itu dari siapa? Bajunya kayak menggunakan dari sendiri, rancang sendiri tenun Manggarai waktu itu. Masih ada fotonya ya? Masih ada Nanti kita fotonya. tunjukin Tribuners. Siap. Terus yang kedua, adik-adik ini banyak yang punya prestasi. Salah satu yang dihadir sini adalah Nadia Riopaho yang kemarin baru lolos runner-up 2 di Miss Indonesia 2020 barusan ini ya, luar biasa Tribuners ya. Terus kalau Putri Sari ini ada modelnya kita yang paling karakternya kuat dengan rambut keritingnya khas NTT-nya yang kulit eksotis ini. Tadi masuk tuh beta langsung sampai kesentak. Sering beberapa dia mendapatkan gelar juara juga di lomba-lomba di Kupang. Terus itu Ilda, salah satu model yang baru kita dari TCP. Dia kemarin runner up 2 di Putri Indonesia NTT 2019 ya. Nah ini terus yang sebelah Dio juga model TCP. Dia juga sudah mulai mencintai di dunia modeling, jadi akhirnya kita beri kesempatan Dio ini. Jadi nanti akan kita mau lanjutin ikut Mister Indonesia seperti itu. Nanti next. Yang kedua ini kalau udah jelas orang pada kenal nih Moni ini jiwa entertainnya tuh tinggi banget. Jadi dia benar-benar fokus mempromosikan, bukan mempromosikan istilahnya, dia sebagai MC bisa, terus dia banyak kegiatan-kegiatan yang membantu rekan-rekan juga, membantu kegiatan mempromosikan produk-produk juga gitu. Jadi di TCP sendiri ini bukan hanya menghalalkan model aja, tapi kita sudah punya paket juga, bisa ada MC, ada model, ada dari jadi TCP di marketing people itu bukan hanya model aja. Jadi cukup orang mungkin tahunya cuma TCP itu ada model, sebenarnya ada fotografer, ada videografer, ada MUA, ada pokoknya orang yang kreatif semua bisa terlibat di situ. Ya. Ngomong-ngomong soal tenun ikat nih, ini kan di belakang ini koleksinya Erwin semua ya? Iya. Ini dari berbagai daerah. Semua dari 22 kabupaten kota. Cara ngedapatinnya di mana Erwin? Berburu sampai ke sana atau orang membawa ke Erwin? Kalau di Kupang sendiri sudah banyak penenun juga. Jadi yang jual tenun itu ada banyak. Jadi kita juga Erwin sering datang lihat koleksi-koleksi mereka, jadi Erwin ambil. Jadi misalkan kita sisihkan rezeki sedikit, ada kita beli tenun. Karena pasti kalau ketika saya memproduksi rancangan saya, kebetulan pasti dari tenun-tenun itu sendiri saya sudah beli. Jadi biasanya nggak usah perlu langsung beli lagi, langsung kita rancang dari yang udah koleksi-koleksi saya sendiri. Pemasarannya gimana ya? Pemasarannya kita via sosmed. Jelas. Via sosmed. Sosmed Dari aja. tahun 2000. Dari 2000 yang fokusnya 2014 ya baru badan itu. Kalau TCP sendiri kan udah bergerak dari 2014. Jadi kegiatan-kegiatan mereka juga berbanyak.